never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. 본인도 때리고 놀랐어요. 좀 잘못 맞았거든요. 그러다 보니까 이게 들어가? 약간 이런 표정. Top skor sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Megawati Hangestri belum lengser dari 3 besar sedangkan Victoria dan Chak makin perkasa di puncak. Pertandingan seru antara IBK Altos versus GS Chalters dalam laga lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea sudah selesai digelar pada Kamis, 14 November 2024. Malam waktu Indonesia Barat, IBK Altos selaku sang tuan rumah berhasil menang lewat 4 set dari GS Chalters dengan skor 3-1 di Hwaseong Indoor Arena. Hasil tersebut tak hanya memberikan perubahan dalam papan klasemen, namun juga pada posisi top skor sementara V-League awal musim ini. Victoria dan Chak selaku andalan IBK Altos kembali mampu tampil gemilang, di mana ia berhasil mencetak 31 poin dalam laga tersebut. Pevoli asal Ukraina itu tak hanya menjadi pemain terbaik atau MVP, namun juga meraih gelar Triple Crown saat melawan GS Chalters. Sekadar informasi, Triple Crown dinilai berdasarkan dari kontribusi pemain pada pertandingan yang meliputi spike back attack, blocking, dan servis AC. Khusus AC sendiri wajib memiliki ketentuan minimal 3 atau lebih untuk masuk perhitungan kategori Triple Crown. Victoria tercatat meraih 3 serve AC, 4 blocks dan 6 back attacks. Posisinya juga melesat dalam top skor sementara. Sedangkan dari GS Chalters ada Stephanie Weiler yang menjadi tulang punggung dengan 26 poin, ia menggantikan posisi Giselle Silva yang absen karena cedera. Hasil ini membuat Victoria dan Chak semakin perkasa di puncak dengan 216 poin, pemain putri pertama yang menyentuh 200 poin di klasemen top skor. Lalu disusul oleh Laetitia Momabasoko dengan 171 poin, dan kemudian ada Megawati Hangestri yang belum tergusur dari posisi ketiga dengan 146 poin. Tim voli Korea Selatan yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, harus kembali menelan kekalahan pada pertandingan terakhir di putaran pertama V-League musim 2024-2025. Menghadapi pemuncak klasemen sementara Liga Voli Korea, Pink Speeders, Megawati Hangestri dan Red Sparks harus kalah dalam pertandingan 5 set. Anak asuh Ko Hye-jin itu harus mengakui keunggulan dari Pink Speeders 2-3. Meski harus kalah dari Pink Speeders, Megawati Hangestri kembali menunjukkan performa impresif. Pada laga tersebut pemain berjuluk Megatron itu berhasil menjadi top skor dengan catatan 29 poin. Kemudian diikuti oleh Vanja Bukilic yang berhasil menyumbangkan 22 poin untuk Red Sparks. Torehan tersebut berhasil mengatrol posisi Megawati Hangestri pada daftar top skor Liga Voli Korea musim ini. Mega berhasil merangsek ke papan atas dengan bertengger di peringkat ketiga daftar top skor V-League atas raihan 146 poin. Sementara Vanja Bukilic berada di peringkat ke-6 dengan torehan 126 poin sepanjang putaran pertama V-League musim ini. Namun, kegemilangan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic tidak selaras dengan peringkat Red Sparks di putaran pertama ini. Pasalnya, kekalahan atas Pink Speeders gagal membuat mereka merebut posisi ketiga dari IBK Altos. Meski kekalahan atas Pink Spider memberikan 1 poin, Red Sparks harus puas bertengger di peringkat 4 klasemen sementara dengan torehan 10 poin. Hal itulah yang membuat Ko Hye-jin mengaku sangat kecewa harus kalah dari Pink Speeders. Bahkan, mengutip dari laman The Spike, Ko Hye-jin mengatakan jika anak asuhnya sudah merasa puas dengan raihan 1 poin maka mereka bukanlah tim yang bisa menjadi juara. Sangat mengecewakan kami kalah. Jika kami merasa nyaman pada 1 poin, kami bukanlah tim yang bermimpi menjadi juara, kata Ko Hye-jin. Mungkin ada beberapa kekurangan, namun kami juga menegaskan bahwa potensinya cukup besar. Sangat disayangkan pertandingan tidak berjalan mulus karena beberapa kesalahan mendasar, ucap Ko Hye-jin. Di sisi lain, kemenangan atas Red Sparks membuat Pink Speeders semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 17 poin di mana mereka belum terkalahkan musim ini. Usai Red Sparks dipecundangi Pink Speeders, di mana Megawati Hangestri melesat ke posisi 3 besar dan kangkangi Kim Yeon-kong. Pertandingan antara Pink Speeders versus Red Sparks di laga pamungkas putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 sudah rampung digelar pada Selasa, 12 November 2024, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sang tuan rumah mampu menyapu bersih putaran pertama usai menang dramatis dari Red Force lewat full set dengan skor 3-2 di Samsan World Gymnasium, Incheon. Hasil tersebut tak hanya mengubah klasemen namun juga posisi daftar top skor sementara V-League awal musim ini. Walau menelan kekalahan menyakitkan, namun Megawati Hangestri mampu tampil gemilang dengan menjadi top skor, di mana ia menyumbang 29 poin. Disusul oleh Vanja Bukilic dengan 22 poin, lalu ada Pyo Sung-ju dengan 9 poin serta Park Eun-jin yang mengemas 6 poin.
Sedangkan dari kubu Pink Speeders ada sang ratu voli Korea yakni Kim Yeon Kong yang menyumbang 27 poin, sekaligus menjadi MVP dalam laga tersebut. Selanjutnya ada Tutku Burcu Yusgen yang mengantongi 26 poin, kemudian Jeng Yunju dengan 9 poin serta pemain anyar Annelise Fitzi yang menyumbang 6 poin saja. Alhasil torehan tersebut membuat Megawati Hangestri melesat dari peringkat kelima kini menduduki posisi ketiga dengan 146 poin, hanya selisih 10 angka dari Laetitia Momabasoko dari Hillstate, yang ada di posisi kedua. Mega juga berhasil unggul dari Vanja Bukilic yang ada di peringkat ke-6 dan mengemas 126 poin, serta mampu kangkangi Kim Yeon Kong yang naik satu strip saja ke posisi ke-8 dengan 118 poin. Megawati Hangestri bersama Red Sparks gagal menutup putaran pertama Velik dengan manis setelah kalah dari Pink Speeders. Red Sparks menelan kekalahan dari Pink Speeders dengan skor 2-3 pada Selasa, 12 November 2024. Hasil ini membuat Red Sparks kembali menelan kekalahan beruntun. Jalannya pertandingan, Red Sparks dan Pink Speeders memainkan permainan menyerang yang membuat adanya aksi saling susul di antara kedua tim. Red Sparks sempat tertinggal 24-22 sampai akhirnya menyamakan kedudukan dengan skor 24-24. Red Sparks pun akhirnya unggul di set pertama dengan skor 24-26. Masuk ke set kedua, aksi saling susul terjadi sejak menit pertama hingga akhirnya skor 9-9. Namun Pink Speeders terus membalikkan keadaan sehingga Pink Speeders menang telak 25-18 dari Pink Speeders. Imbang 1-1 membuat permainan memanas di set ketiga. Bahkan Red Sparks sempat unggul jauh 10-6. Keunggulan tersebut tak bertahan lama karena akhirnya Pink Speeders menang mudah 25-21. Masuk ke set keempat, permainan apik kedua tim terlihat dengan aksi saling susul. Megawati Hangestri mengambil peran penting untuk membuat unggul tim 22-19. Dejavu set pertama, Deutsche terjadi dengan skor 24-24 sampai akhirnya Red Sparks kembali unggul dengan skor 26-24. Pertandingan pun dilanjutkan ke set kelima, tim tuan rumah Pink Speeders tampil dominasi meski Red Sparks sempat menghantui. Red Sparks pun sempat membuat Pink Speeders kewalahan meski hanya mampu mengejar Oktober 14. Pink Speeders pun memastikan kemenangan melalui 5 set dengan skor akhir Oktober 15. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tuan rumah atas skor 3-2. Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks ungkap biangkerok timnya bisa kalah dan sampai bikin Megawati Hangestri menangis usai tumbang dari Hyundai Hillstate. Red Sparks belum lama ini menelan kekalahan menyakitkan dari Hyundai Hillstate di kandang sendiri pada laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sang tuan rumah dipaksa menahan malu usai kalah dengan skor 1-3 pada Jumat, 8 November 2024, pekan lalu. Kekalahan ini membuat tim berjuluk Red Force itu tergusur dari 3 besar, dan kini menduduki peringkat keempat dengan 9 poin, selisih 1 angka dari BK Altos yang naik ke posisi ketiga di klasemen sementara. Tak hanya itu, gagal menang di kandang sendiri juga membuat andalan Red Sparks yakni Megawati Hangestri menangis. Hal ini diketahui dari video yang diunggah di kanal YouTube SBS Sports berjudul, "Setelah Deutsche yang menegangkan, air mata Megawati jatuh." Pevoli berjuluk Megatron itu diduga menangis karena timnya kalah meski sudah memberikan kemampuan maksimal dan memberikan perlawanan ketat namun masih tumbang. Sementara itu, Ko Hye-jin selaku sang pelatih membeberkan biangkerok kekalahan Red Sparks atas Hyundai Hillstate. Ia mengatakan bahwa tim yang diperkuat Laetitia Momabasoko dan kawan-kawan memang tampil lebih baik. Sedangkan anak asuhnya terlalu melakukan banyak kesalahan pada pertandingan krusial tersebut. Hillstate jelas memiliki keterampilan organisasi yang baik, di sisi lain, kami terlalu banyak melakukan kesalahan, kata Ko Hye-jin, dilansir dari The Spike. Jika ada perbaikan di area RCIV, saya pikir kami bisa memainkan pertandingan yang bagus di babak kedua, ditambahnya. Kesalahan-kesalahan tersebut pun bakal segera diatasi oleh Ko Hye-jin mengingat Red Sparks akan kembali menjalani big match. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan melawat ke markas Pink Speeders di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan pada Selasa, 12 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Tim voli putri Korea, Red Sparks mendapatkan keuntungan besar karena rival berat Megawati Hangestri yakni Giselle Silva selaku pemain andalan GS Chalters berpotensi absen panjang karena cedera. Sebagaimana diketahui sejumlah tim voli akan menjalani laga terakhirnya di putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, salah satunya ialah laga seru antara GS Chalters versus Expressway High Pass. Pertandingan seru antara GS Chalters versus Expressway High Pass di Seoul Jangchung Gymnasium, Korea Selatan digelar pada Minggu, 10 November 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun laga tersebut menjadi sorotan karena sang tuan rumah bakal tampil pincang alias tak akan diperkuat salah satu pemain andalannya.
yakni pemain asing Giselle Silva tak akan tampil karena harus menepi di bangku cadangan saat menjamu Haipas. Melansir dari The Spike, absennya Silva karena dirinya diketahui mengalami cedera betis kanan dan membuat dirinya kesulitan untuk beraktivitas, apalagi untuk berlari. Selain itu dirinya diketahui juga mengalami nyeri pada jari tangannya, sehingga dirinya diputuskan hanya akan menjadi penonton di bangku tribun. Meski dikabarkan bukan sebuah cedera serius, namun belum diketahui apakah Giselle Silva bakal absen panjang atau tidak. Akan tetapi sang petinggi sudah memastikan bahwa Silva bakal absen di pertandingan GS Charlton versus Haipas yang akan jadi laga pamungkas putaran pertama musim ini. Kabar ini tentu bisa menjadi masalah serius bagi GS Charlton, mengingat Silva merupakan tulang punggung yang paling diandalkan oleh skuad besutan Lee Yang Taek tersebut. Absennya Silva juga bisa menjadi keuntungan bagi para rivalnya, termasuk Red Sparks karena saingan para pemainnya akan berkurang satu. Sebagaimana diketahui Giselle Silva dan Megawati Hangestri bersaing ketat terutama di daftar top skor sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Saat ini pevoli asal Kuba tersebut berada di peringkat ketiga dengan mengemas 122 poin, hanya selisih 5 angka saja dari Megawati Hangestri selaku ujung tombak Red Sparks. Pevoli berjuluk Megatron itu diketahui saat ini berada di peringkat keempat dengan mengantongi 117 poin. Absennya Silva tak hanya membuat saingannya berkurang, namun juga bikin Megawati bisa saja melewati posisinya di papan top skor sementara. Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks sendiri akan menjalani laga terakhirnya melawan Pink Speeders di laga penutup putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 12 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Mantan superstar Red Sparks terheran-heran lihat performa Megawati Hangestri, sampai mengungkapkan kekagumannya pada Megatron. Pada Minggu, 11 Februari 2024, Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks berhasil meraih kemenangan krusial atas Korea Expressway Haipas dengan skor 3-1 dalam laga yang digelar di Gimnasium Chungmu, Daejeon. Kemenangan ini menjadi sorotan, berkat penampilan gemilang dari Megawati Hangestri yang tampil spektakuler di musim debutnya di V-League. Megawati Hangestri mencatatkan 22 poin dalam laga tersebut, hanya terpaut 1 poin dari rekan setimnya, Giovanna Milana, yang mencetak 23 poin. Berkat kontribusi besar ini, Megawati dinobatkan sebagai Most Valuable Player dalam pertandingan tersebut, sebuah penghargaan yang semakin mempertegas reputasinya di kancah bola voli internasional. Lee So-young juga turut menyumbangkan performa luar biasa, mencetak 16 poin dengan persentase serangan mencapai 45,5%. Kemenangan ini penting bagi Red Sparks yang sebelumnya mengalami kekalahan dari Pink Speeders dengan skor 3-1, dan kemenangan ini membawa semangat baru untuk melanjutkan perjuangan menuju babak playoff. Tambahan 3 poin membawa Red Sparks mendekati posisi ketiga klasemen yang dihuni GS Charlton, dengan hanya terpaut 1 poin. Hyundai Hillstatt masih memimpin klasemen dengan 65 poin, namun Red Sparks kini semakin optimis dengan peluang playoff mereka. Kehadiran Megawati dan Giovanna menjadi kunci penting bagi Red Sparks, menggantikan peran Elizabeth Varga, bintang asal Hungaria yang sebelumnya mencetak lebih dari 1000 poin di musim 2022-2023. Dalam sebuah wawancara YouTube, Varga mengungkapkan kebanggaannya terhadap performa Red Sparks, terutama setelah kedatangan Megawati dan Giovanna. Saya sangat senang melihat perkembangan tim, terutama dengan hadirnya Megawati dan Giovanna. Apa yang mereka lakukan benar-benar membawa Red Sparks berkembang pesat dibandingkan musim lalu, ungkap Varga dalam wawancara melalui YouTube Red Sparks. Dengan formasi yang solid di bawah asuhan pelatih Ko Hye-jin, Red Sparks menduduki posisi runner-up di KOFO Cup 2024 dan kini berada di posisi yang strategis di klasemen V-League 2024-2025. Kesuksesan ini semakin memperbesar peluang Red Sparks untuk melangkah jauh di musim ini. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka, dan saya yakin Red Sparks akan melangkah jauh musim ini, tambah Varga dengan tulus. Megawati, yang telah mencuri perhatian publik V-League, kini bersama timnya harus menghadapi lawan-lawan kuat untuk mempertahankan momentum kemenangan ini. Jika mampu menjaga performa, Red Sparks berpotensi besar mengamankan tempat di babak perempat final. Bagi para penggemar voli di Indonesia, ini adalah momen membanggakan untuk menyaksikan atlet tanah air bersinar di kancah internasional. Megawati Hangestri masih menjadi yang terbaik dalam hal tingkat keberhasilan serangan di Liga Voli Putri Korea 2024-2025 setelah Red Sparks takluk dari Hyundai Hillstatt. Red Sparks menelan kekalahan keduanya di Liga Voli Putri Korea musim ini setelah takluk dari Hyundai Hillstatt 1-3 di Chungmu Gymnasium.
Top skor pertandingan Red Sparks versus Hyundai Hillstate diraih dua nama, yakni Megawati dan Laetitia Moma. Keduanya sama-sama mengemas 34 poin. Berkat tambahan angka tersebut, bursa top skor Liga Voli Putri Korea mengalami perubahan. Megatron, julukan Megawati, melejit ke posisi 4 dengan total nilai 117. Sementara Moma dengan 156 poin, berselisih satu angka dari top scorer sementara, Victoria dan Chak dari Hwaseong IBK Altos. Dirangkum dari laman resmi KOFO, kekalahan Red Sparks tidak menggoyahkan catatan individu Megatron. Pevoli asal Jember, Jawa Timur ini masih menjadi yang terbaik dalam urusan tingkat keberhasilan serangan alias sukses rate hingga matchday kelima. Megawati membukukan statistik 219 kali percobaan spike, dengan 104 poin dihasilkan. Sementara sisanya diraih melalui 2 servis AC dan 11 monster block. Sukses rate Mega masih menjadi yang teratas dengan persentase 47-49. Statistik ini lebih baik dari Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yeon-keung dari Pink Speeders, di urutan kedua. Pevoli yang juga menjadi panutan Megawati Hangestri ini mempunyai sukses rate di angka 45-45. Di bursa top skor, mantan penggawa timnas voli putri Korea itu menduduki peringkat ke-8 dengan 91 poin. Rekan setim Megawati, Vanja Bukilik memperbaiki posisi sukses rate-nya di urutan kedua. Bukilik dengan raihan poin 104, memiliki tingkat keberhasilan serangan di angka 43-83. Dia sementara berada di posisi 6 dalam perburuan gelar top skor Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, menorehkan catatan penting dalam tabel top skor Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Jumat, 8 November 2024, di Chungmu Gymnasium. Megawati sukses mencetak 34 poin dalam laga melawan Suwon Hyundai NC Hillstate menyamai raihan poin Laetitia Moma Basoko. Moma adalah oposite andalan tim juara bertahan tersebut. Namun, pencapaian pemain asal Jember, Jawa Timur itu tidak diikuti kemenangan Red Sparks yang takluk dari Hillstate, 1-3. Selain Megawati, kontribusi poin untuk Red Sparks diberikan Vanja Bukilik 30 poin, dan Pyo Sung-ju dengan 13 poin. Di sisi lain, Moma mencetak 34 poin bagi Hillstate, diikuti Wipawe Srithong mencetak 19 poin, dan Jeng Jiun mencetak 15 poin. Hasil laga tersebut melanjutkan rentetan 5 kemenangan tim yang diasuh oleh Kang Sung Hyong itu. Lee Da-hyun dan Yang Hyo-jin masing-masing mencetak 14 dan 11 poin. Sebanyak 5 pemain mencetak 2 digit. Namun, selisih di tengah lapangan sangat besar. Kekuatan pendorong di balik kemenangan Hillstate adalah blok. Mereka unggul jauh dengan skor 13-4. Kesalahan juga menjadi faktor dalam hasil pertandingan. Saat Hillstate hanya mencetak 14 kali, Red Sparks mencetak 21 kali. Peringkat pertama dalam daftar top skor Liga Voli Korea masih diisi Victoria dan Chak dari IBK Altos, dengan koleksi 157 poin. Moma berada di peringkat kedua dengan hanya tertinggal 1 angka dari Dan Chak. Peringkat ketiga, ada Giselle Silva dari GS Chaltes, dengan 122 poin, disusul Megawati yang menghuni peringkat keempat dengan 117 poin. Red Sparks selanjutnya akan bertandang ke Samsan World Gymnasium selaku markas Pink Speeders, Selasa, 12 November 2024, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Red Sparks menelan kekalahan 1-3 dari Hillstate dalam lanjutan Liga Voli Korea. Red Sparks kalah 37-39 di set keempat dalam pertarungan yang berjalan sangat sengit. Pada set pertama, Red Sparks benar-benar tidak bisa mengimbangi permainan Hillstate. Red Sparks langsung kehilangan 4 poin di awal lalu tertinggal Juli 14 di pertengahan set pertama. Hillstate bahkan bisa memperlebar selisih poin menjadi 11 angka pada kedudukan 21-10. Hillstate lalu meraih set poin di angka 24-12 dan langsung memaksimalkan kesempatan pertama untuk menutup set pembuka dengan skor 25-12. Pertarungan lebih ketat tersaji di babak kedua. Red Sparks mulai bisa mengimbangi permainan Hillstate. Namun setelah kedudukan imbang di angka November 11, Hillstate bisa merebut 3 poin beruntun dan menjauh di angka 14-11. Red Sparks terus berjuang keras mengejar. Dalam sebuah rally panjang, Smash Bukilich mengakhiri perlawanan Hillstate. Red Sparks hanya tertinggal 1 angka pada kedudukan 14-15. Red Sparks akhirnya bisa mendapat momentum untuk memimpin.
Mereka unggul 18-17 dan berlanjut menjadi 19-18. Smash pemain Hillstate yang gagal menyeberang membuat Red Sparks masih unggul 1 poin pada kedudukan 20-19. Smash keras Megawati membuat Red Sparks menjaga keunggulan pada kedudukan 21-20. Namun, Hillstate bisa berbalik memimpin 22-21 setelah merebut 2 poin beruntun. Pukulan Wipawe Srithong membuat Hillstate kembali memegang keunggulan. Red Sparks selalu mengambil timeout dan berbuah manis. Red Sparks bisa merebut 3 poin beruntun dan meraih set point pada skor 24-22. Tio Sungjo menghasilkan 2 poin dan Bukilic merebut 1 poin pada momen tersebut. Sayangnya 2 set point yang diraih Red Sparks melayang. Skor jadi 24-24. Red Sparks juga kembali gagal memaksimalkan set point pada angka 25-24, 26-25, dan 27-26. Red Sparks baru bisa menyelesaikan set kedua saat meraih set poin ke-6 pada kedudukan 28-27. Smash keras Megawati tidak mampu dibendung Hillstate dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 29-27. Memasuki set ketiga, pertarungan terus berjalan sengit. Skor imbang terus terjadi hingga kedudukan 16-16. Setelah itu Hillstate bisa merebut 3 poin beruntun dan unggul 19-16. Red Sparks selalu memberikan balasan dan merebut 5 poin berturut-turut. Red Sparks bisa berbalik memimpin 21-20. Sayangnya smash Megawati dan Bukilic yang diblok pada 2 permainan beruntun membuat Hillstate berbalik unggul 22-21. Smash Megawati yang kembali berhasil diblok oleh Lee Da-hyun membuat skor jadi 23-21 untuk Hillstate. Hillstate lalu meraih set point pada kedudukan 24-21 setelah pukulan Megawati keluar. Megawati berhasil menggagalkan peluang pertama set point Hillstate. Namun sentuhan dari Laetita Momabasoko membuat set ketiga dimenangkan Hillstate dengan skor 25-22. Memasuki set keempat, Red Sparks berhasil mencatat ritme bagus di awal. Red Sparks unggul 9-3 dan berlanjut menjadi 12-6. Hillstate coba mengejar tetapi Red Sparks mampu menjaga selisih 5 poin pada kedudukan 14-9. Sayangnya, Hillstate akhirnya bisa mengejar dan menyamakan kedudukan jadi 16-16. Skor imbang lalu terjadi hingga angka 18-18. Smash Megawati yang tidak bisa dibendung oleh Hillstate membuat Red Sparks unggul 19-18. Megawati kembali menghasilkan poin bagi Red Sparks lewat smash yang menyentuh jari Momabasoko. Red Sparks memimpin 2 angka, 20-18. Keunggulan 2 angka itu langsung musnah. Hillstate bisa menyamakan skor jadi 20-20 sehingga pelatih Ko Hye-jin memutuskan mengambil timeout. Setelah laga kembali dimulai, smash keras dari Bukilic membuat Red Sparks unggul 21-20. Red Sparks terus menjaga keunggulan 1 poin hingga 24-23, tetapi skor kembali imbang 24-24. Red Sparks mendapat set point pada kedudukan 26-25. Namun kesempatan ini juga gagal. Smash Bukilic menghadirkan set point berikutnya bagi Red Sparks. Tetapi Moma langsung membalas dan skor kembali imbang di angka 27-27. Kedua tim terus bergantian memimpin hingga skor imbang 33-33 setelah smash Megawati menghasilkan poin. Smash Moma membawa Hillstate memimpin 34-33, tetapi Bukilic bisa membalas dan menyamakan skor jadi 34-34. Megawati lewat spike keras miliknya menggagalkan set point Hillstate sehingga kedudukan imbang di angka 35-35. Skor imbang terus terjadi hingga angka 37-37. Hillstate lalu berhasil merebut set point di kesempatan berikutnya dan menang 39-37 setelah sukses melakukan blok terhadap serangan Red Sparks. Megawati Hangestri, bintang Jungkwanjang Red Sparks, terus menunjukkan performa luar biasa di musim kedua V-League. Dengan kemenangan impresif dan kontribusi signifikan di setiap laga, Mega berhasil mencetak rekor di Liga Voli Korsel. Pada pertandingan melawan Korea Express Y-Hi-Pass tanggal 3 November lalu, Mega mencetak 23 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 56,10%, memberikan kontribusi besar untuk kemenangan telak 3-0. Meski masih di awal musim, Mega telah mencatatkan total 83 poin dalam 4 pertandingan, dengan tingkat keberhasilan serangan 49,01% peringkat pertama, dan rata-rata 0,500 blok per set peringkat kelima. Tingkat keberhasilan serangannya pun meningkat dari 43,95% musim lalu menjadi hampir 50% musim ini. Namun, Mega tetap rendah hati ketika membahas capaian tersebut. Saya tidak bisa melakukannya tanpa Yeom Hyeseon. Ini adalah rekor yang tidak bisa saya capai sendirian. Karena kami sudah lama bersama,
Kami tahu apa yang diinginkan satu sama lain, ujarnya sambil tersenyum. Musim kedua Mega di V-League tampaknya akan semakin berat dalam hal persaingan. Mega memiliki kekuatan spike, dan semua pemain lawan pasti berusaha untuk membendung serangannya.